warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi. Tamu saya pagi ini adalah seorang teman yang berasal dari tanah Papua. Dulu kami di Jakarta sama-sama sepertiduran ya, seperjuangan. Sekarang beliau menjadi pejabat di Kabupaten Bintuni, Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum, sahabatku Samsul Inai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Apa kabar, keadaan? Bro? Sehat. Syukur ya. Ini sepertinya lagi di mana ini? Di rumah atau di mana ini? Ya, saya sementara ini di teras Masjid Al-Maun, Kompleks Panti Asuhan Muhammadiyah. Nah, kebetulan habis duhur ya, ya bergabung dengan channelnya Bang Abror ini. Ya, terima kasih ini sudah hadir, bergabung, bersedia memenuhi undangan saya walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan waktu 2 jam kurang lebih ya. Di sana 2 jam lebih cepat dibanding di kita yang ada di Indonesia bagian barat. Teman-teman, ini Samsul Inai ini teman saya, sahabat saya sejak lama sekali. Kami dulu sama-sama di Ikatan Remaja Muhammadiyah. Beliau ke Jakarta sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Pemda Kabupaten Teluk Bintuni. Saya alhamdulillah pernah mengunjungi rumah beliau ini sekitar 2016. 18. Kapan itu ya? Lupa saya tahunnya. 2014 lah. 14 ya, 2014. 15 ya. Persisnya saya lupa. Kami perjalanan darat dari Manokwari ke Teluk Bintuni kurang lebih 4 jam atau 5 jam ya, saya kurang. Dan saya mengunjungi rumahnya Bro Samsul Inai ini yang berada di danau atau apa itu, telaga atau apa itu ya? Itu sungai ya, sungai. Sungai ya? Iya, tapi sungai. Besar juga sungainya itu. Lumayan itu karena sungainya tersambung ke teluk ya, Teluk Bintuni. Ada buaya nggak situ? Ada lah, ada buaya darat. buaya ada buaya itu jenisnya 2 ya, buaya air tawar dan air laut ya. Kalau yang di situ buaya apa itu? Tawar? Ya, buaya air laut karena itu kan air payau ya. Air payau itu kan antara air tawar dengan air asin bergabung jadi air payau. Iya, waktu saya ke sana nggak ngelihat buayanya soalnya. Iya. Jadi sekarang sibukan apa, Bro, di Papua sana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abror atas undangan bincang-bincang ringan di channel apa nih Bang? Channel YouTube Abror Aziz Official. Channel YouTube Abror Aziz Official mudah-mudahan eksis. Menyapa teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih hari ini udah menyapa saya sebagai kawan lama ya, harus siap menghadiri undangan spesial ini. Oh iya, udah rindu kita lama berjumpa kan. Iya, ya kalau ngobrol-ngobrol aktivitas ya namanya aktivis ya. Aktivis itu ya selain tugas kantor ya juga diselingi tugas pergerakan dakwah, pergerakan aktivis maupun sebagai ASN juga ya tetap kerja mengabdi
untuk bangsa, negara, untuk masyarakat. Itu mantap. Eh, Kita cerita dulu dari masa kecil lah. Dulu kecilnya di Bintuni ya. Kalau enggak, gimana? saya dulu memang aslinya Kabupaten Teluk Bintuni. Dulu Bintuni belum jadi kabupaten ya. Dia masih kecamatan di pedalaman Irian Jaya dulu tahun 93 ya. Saya dari Bintuni hijrah ke Jayapura. Jayapura itu ibu kota Irian Jaya dulu. Irian Jaya tahun 93 itu ya, masih dunia dalam kegelapan ya. Jadi pakai kapal perintis waktu itu ke Sorong dulu, berhari-hari ke Sorong, per 3 hari ya dalam perjalanan ke Sorong itu. Habis itu kita pakai kapal Pelni lagi ke Jayapura 2 hari. Jadi 5 hari dari Bintuni ke Jayapura. Jayapura itu. Nah, waktu itu untuk naik pesawat yang kayak sekarang ini ya orang-orang yang punya duit atau orang-orang yang dianggap berada lah. Mengikuti arahan Bang Abror, saya kebetulan waktu itu paman yang dari Jayapura, dia balik ke kampung liburan. Terus ya dulu namanya anak kampung ya, lihat-lihat orang dari kota datang ke kampung kan, kita ya, waktu itu masih anak-anak ya pingin juga ya kita main-main pergi ke kota ya. Itu ya, SD atau apa itu? SD. Waktu itu SD ya, masih kelas 1. Pikirannya ya namanya kota itu kan gimana ya waktu itu ya. Jadi ya nekat-nekat aja ikut. Dan kebetulan kalau bapak ngizinin, kalau mama awalnya enggak, tapi ya namanya anak kecil kan kekuatannya hanya nangis ya. Diizinkan. Jadi ikutlah dengan paman ke Jayapura. Ya ikutlah dengan paman ke Jayapura tahun 93. Tapi masuk SD itu malah tahun 94, Bang. Karena gitu. sampai di Jayapura itu udah masuk sekolah, udah pertengahan semester. Jadi udah 1 tahun itu kita jadi apa ya? Ya anak pasar lah. Ya ngisi waktu 1 tahun itu sambil tunggu tahun ajaran tahun depan. Kita kayak itu Bang Abror, ingat atau pernah lihat ada anak-anak ngikut orang belanja kan, kita bawa kantong kresek kan. Nanti kita ngikut, terus belanjanya ditaruh, kita bawa gitu sampai dia habis belanja. Nah, kita ngantar bawa barang belanjaannya ke mobil atau ke motor gitu nanti ya. Terus bantu bawa belanjaan orang-orang belanja dikasih. Terus sambil nunggu itu juga kita nutup jok motor yang panas pakai karton di emperan teras masjid ya waktu itu, antara masjid dengan pasar. Waktu itu di pasar Ahmadi Jayapura itu. Dan itu asik aja, namanya anak-anak ya. Pulang bawa uang 1.000 2.000 beli kangkung, beli lauk untuk kita makan ya. Namanya ya, itu tapi setelah itu itu pengalaman. Masuk SD. Setelah itu karena belum sekolah, 1 tahun jalani aktivitas itu, terus diantar ke Panti Asuhan Muhammadiyah, udah mulai masuk sekolah tahun 93 itu. Dan itulah mulai kenal dengan Muhammadiyah ya. Ya itulah kenal dengan Muhammadiyah. Tapi waktu di Bintuninya belum ada Muhammadiyahnya waktu dulu di Bintuni.
Udah ada. Oh, udah ada. Tapi jarak antara kampung dengan Bintuni jauh juga, Bang. Jadi iya jauh. Jadi ya Bintuni ibu kota kecamatan ya waktu itu. Kita masih pedalaman kampung. Ya, jadi ya. memang betul-betul jadi baru SD mulai kenal SD kelas SD tahun 94 ya udah mulai masuk SD itu. Jadi SMP, SMA di sana. SMP, SMA di Jayapura dan semuanya di Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. Oh, ini kader Muhammadiyah. Tinggalnya di Panti Asuhan Muhammadiyah juga. Jadi ya mantap. Muhammadiyah memang betul-betul di Papua ini keberadaannya sangat dirasakan oleh umat terutama kami yang Muslim Papua. Betul-betul menjadi tempat berlindung, tempat tumbuh besar, merasakan betul keberadaan Muhammadiyah ini di tanah Papua. Banyak nggak di situ amal usaha Muhammadiyah di Papua sana, baik di Papua, Papua Barat? Iya, provinsi Papua, Pulau Papua ini kan ada 2 provinsi ya, Papua yang beribu kota di Jayapura dan Papua Barat di Manokwari ya. Untuk amal usaha kalau SD, SMP, SMA, TK, PAUD itu udah terhitung ya. Tapi kalau perguruan banyak tapi kalau perguruan tinggi universitas di Papua ada 1 Universitas Muhammadiyah Papua. Nah, kalau di Papua Barat yang saya tinggal ini, itu ada 2 universitas, Bang Abror. Ya. Dan satu sekolah tinggi. Ya. Universitas Muhammadiyah Sorong dan itu di kota Sorong dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Kabupaten Sorong itu di Kabupaten Sorong Aimas yang disingkat Uni Muda. Itu mayoritas hampir 80% itu mahasiswanya dari saudara-saudara kita dari Nasrani dan Muhammadiyah. Jadi sebagian besar mahasiswanya Universitas Muhammadiyah Sorong itu non Muslim. Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong, Uni Muda ya. Itu berarti membantu sekali ya keberadaan Universitas Muhammadiyah di Papua itu sangat membantu bagi masyarakat yang ada di sana, baik Muslim maupun non Muslim. Kira-kira berapa mahasiswanya itu sana? Terakhir saya dapat info ya untuk Uni Muda ya, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong itu 6.000-an, Bang. Woy, banyak begitupun juga di Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong. Dan Uni Muda sendiri ada 26 prodi itu. Banyak ya? Cukup banyak juga. Jadi peran Muhammadiyah di Papua Barat dan saya pikir enggak kalah jauh dengan wilayah lain ya. Iya. Kalau saya kan pernah ke sana, tahu lah. Tapi banyak orang mengira Muhammadiyah di Papua Barat itu tertinggal gitu ya. Ternyata 6.000 satu kampus, 2 kampus berarti 12.000 universitas saja baru. Belum lagi yang di bawah SMA sampai TK, PAUD. Ya kurang lebih sudah puluhan ribu berarti orang-orang yang bergabung di pendidikan Muhammadiyah ya di Papua dan Papua Barat ya. Papua Barat. Dan ini Bang, dan tahun kemarin ya saya diberi amanah sama PDM Teluk Bintuni sebagai ketua tim pendirian Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni. Jadi mohon doanya juga ini. Kalau ini itu jadi luar biasa itu. Jadi kalau ini jadi berarti udah 6 ya, sudah 5 perguruan tinggi ya. Iya. Kapan rencananya
Ini kita udah siapkan boring, terus lampiran-lampirannya dan lain-lain, tinggal apa SDM ini yang nanti tinggal kita tunggu webnya dibuka sama Kemendikti, jurusan apa saja yang mau mereka buka, itulah yang kami nanti menyesuaikan untuk mempersiapkan tenaga dosennya itu. Lalu kemudian kami daftarkan secara online. Kebetulan kami didampingi PP menunjuk Uni Muda sebagai kampus Muhammadiyah yang ada di Papua Barat sebagai pendamping. Iya, itu baguslah, mudah-mudahan segera itu bisa diwujudkan Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni. Tapi jalan dari Manokwari ke Bintuni udah bagus. Dulu saya ke sana masih banyak yang ini banyak tanah yang apa ini? Iya. Berlumpur ya? Iya, berlumpur. Aduh. Untung mobilnya mobil besar kan. Kalau mobil kecil udah terjebak kita itu. Sekarang gimana jalan sana? Akses jalan? Sudah, alhamdulillah. Sekarang mobil yang sedan Avanza bisa lewat. Udah bisa ya? Sudah tanahnya udah keras. Tinggal kalau di aspal keseluruhannya udah bagus itu. Oke. Sekarang saya mau beralih ke ini ya. Kalau orang-orang yang ada di wilayah barat mengira kalau di Papua itu kan Muhammadiyahnya kecil, ya, Islamnya kecil. Padahal tadi ternyata peran Muhammadiyah di sana tidak kalah dibanding di provinsi-provinsi yang lain. Nah, saya penasaran, Islam masuk di Papua itu kapan sebetulnya? Gimana sejarahnya Islam masuk Papua itu? Ya, Islam banyak sumber yang mengatakan Islam masuk. Ada yang bilang abad ke-13-14 dengan jalur perdagangan, bayan dari Jawa, dari Aceh, terus ada sumber lain juga mengatakan lewat kerajaan Ternate Tidore, Maluku ya. Maluku ya. Maluku itu abad ke-16. Berarti sudah lama sekali berarti ya. Sudah. Dan memang sudah lama. Maka itu di masyarakat pesisir yang ada di wilayah selatan Papua ya. Baratnya kepala burung. Kalau lihat peta Papua itu kan kepala burung itu. Teluk Bintuni dan sekitarnya itu ya. Teluk Bintuni, Fafa, Kerajaan Ampat, Sorong Selatan itu hampir rata-rata masyarakatnya Muslim. Papua, macam saya di Teluk Bintuni, pesisir Teluk itu kampung-kampung itu masyarakat Papua Muslim ya. Nah, dan perkembangannya memang memang dengan integrasi Papua ya, masuk bergabung dengan NKRI, terus saat ini dengan otonomi khusus cukup berkembang ini Islam di Papua. Dan tidak ada soal mengenai toleransi hidup kebersamaan antara saudara-saudara kita dari Nasrani. Ada misalnya dalam satu damai-damai aja, ada satu marga, ada yang Nasrani. Marga itu apa ya? Marga itu ada Nasrani, ada yang Muslim, ada Katolik, itu biasa-biasa aja. Karena sejak lama mereka sudah hidup bergaul bersama, jadi perbedaan-perbedaan itu tidak jadi masalah ya. Tidak ada masalah, bahkan betul-betul saling menjaga sebenarnya itu. Jadi kalau di Bintuni presentasinya berapa? Persentase Muslim ya. Nah, kita cukup di Bintuni kita cukup banyak ya. Hampir terakhir minggu lalu saya dapat data dari Kemenak. Itu 39 dari 80.000 sekian penduduk penduduk Bintuni ya.
Jadi kalau yang pesisir, Bintuni, Pakpak, Pafak, Sorong, Ampat, Kaimana, itu Bang banyak. Abror kalau ke situ pasti ketemu itu. Tidak kesulitan lah kita mencari masjid apa. Oh tidak, bahkan tidak ada soal itu kalau mengenai tempat ibadah di kabupaten-kabupaten itu. Ya, tapi Bahkan langsung bandara ke sana belum ada ya, harus kita ke Sorong atau Manokwari gitu ya. Iya, bandara sementara yang pesawat Boeing masuk itu hanya kalau di Papua Barat hanya 2 ya, Sorong dengan Manokwari sebagai kota provinsi. Sorong cukup besar itu kota Sorong, jadi memang Boeing juga masuk. Nah, Oke. Kalau Muhammadiyahnya kapan masuknya di sana? Muhammadiyah itu justru sebelum merdeka itu sudah ada Muhammadiyah. Itu lewat tokoh Papua Muslim itu Pak Raja Rumbati Ibrahim Bau. Beliau salah satu tokoh pergerakan juga yang membawa Muhammadiyah juga dalam misi-misi kemanusiaan maupun misi kebangsaan. Di mana dulu persisnya awal Muhammadiyah di Papua? Itu pertama di Merauke, Bang. Di Merauke. Di Merauke, terus pas ada setelah PPRA tahun 63 itu tentara-tentara, polisi, aparat ASN, aparat sipil itu juga termasuk Bang Abror, masyarakat Padang juga punya kontribusi. Jadi setahu saya waktu di Jayapura itu kalau orang Padang pasti orang Muhammadiyah itu, Bang. Iya. Oh, mereka ikut mengembangkan Muhammadiyah di Papua. Iya. Nasi Padang, pedagang-pedagang gitu ya. Iya, jadi kalau orang Padang di Papua pasti orang Muhammadiyah itu, Bang. Iya, betul. Waktu kita ke Bintuni kan kita makannya nasi Padang juga, ternyata orang Pariaman ya. Iya. Alhamdulillah Padang ada di mana-mana. Padang ada di mana-mana. Jadi sebelum kemerdekaan sudah ada Muhammadiyah di sudah ada. Papua. Lebih dahulu juga di banyak-banyak wilayah kan ada yang setelah kemerdekaan baru masuk Muhammadiyah. Ya. Dan itu berkembang sampai ke pesisir. Awalnya di pesisir ke pesisir ini kapan sampainya ini? Waktu itu dia wilayah tempat-tempat yang Muslim aja, yang ada Muslim Papuanya, karena ketokohan Raja Rumbati Ibrahim Bau ini juga cukup ini kan jadi beliau juga salah satu saudagar juga, jadi memang alat komunikasi beliau itu juga gitu. Jadi sementara yang bisa kita lihat daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang Muhammadiyahnya udah lama ada itu saat ini udah berkembang seperti Merauke, terus Nabire, terus Jayapura, Timika. Nah, dan Bintuni sendiri juga awal Muhammadiyah dikenal itu lewat panti asuhan. Ya. Panti asuhan, jadi tokoh-tokoh. Tergantung kondisi daerah itu, ada yang lewat sekolah, ada yang lewat panti asuhan. Banyak sekali ya kontribusi Muhammadiyah terhadap masyarakat di Papua dan sudah lama. Kalau dihitung-hitung sekarang kalau sekolah Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah berarti sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu alumni ya yang sekolah di amal usaha Muhammadiyah. Itu adalah kontribusi yang saya kira sangat besar sekali. Kalau di kalau kampus tadi baru 2 ya, ini yang ketiga. Kalau di Papua belum ada ya kampus? Papua ada 1 itu Universitas Muhammadiyah Papua. Oh, ada 1. Dulu
Ya, dulu Stikom namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Oh iya, Komunikasi. dulu Stikom ya. Di Kemudian Jayapura. terus Jayapura. Terus apa? Berarti 3 lah di Pulau Papua 3 berarti. 3 universitas, 1 sekolah tinggi. Oh, iya. Sekolah tinggi. Itu luar biasa sekali itu. Iya, jadi hitungnya begitu Bang. Kalau misalnya Muhammadiyahnya ini dari kampusnya aja udah kita. Nah, kelihatan nggak perlu dibicarakan ya, melihat Nah, kampusnya, sekolahnya, pantinya, orang sudah melihat kontribusi Muhammadiyah di tanah Papua. Ya. Dan perlu diingat Bang, karena Muslim aja yang sekolah di situ atau ini dari saudara-saudara kita juga banyak dari Nasrani. Bahkan itu, dan mungkin mayoritas malah non Muslim ya. Malah dari mereka, dan sekarang mereka udah ada yang jadi anggota dewan, jadi bupati, macam bupati wali kota Jayapura Pak Benurut Tomimano itu kan alumni Jayapura, alumni SMP Muhammadiyah Jayapura. Jadi itu baru satu, ada lagi yang lain-lain yang. Jadi itu kontribusi yang sangat besar itu ya. Kontribusi. Apa kira-kira tantangannya di sana, dakwah di sana? Kalau kayak kita di Minangkabau kan ya hampir tidak sulit lah ya berdakwah. Ustadz banyak sekali di sini. Kalau di Papua apa tantangan dakwah kita di sana? Papua pertama jarak ya Bang. Antara kabupaten satu dengan kabupaten satu itu kan akses transportasi itu kan sangat jauh ya. Dan sementara ini antara ini kan konektivitas itu butuh biaya yang besar juga. Jadi, ya, pesawat ya dari satu kota ke kota lain pesawat. Kota lain, nah macam Bang Abror, misalnya dari Manokwari ke Bintuni itu harus disewa mobilnya gitu. Iya ya. Kalau pesawat berapa tiketnya itu sekarang? Pesawat yang kecil jumlahnya itu satu orang bisa 1 juta lebih itu. 1.800.000. Nah, kalau Susi Air ya. Itu antara misalnya Bintuni. Kalau mobil ya itu harus sewa, tidak penumpang biasa. Kalau misalnya angkutan umum nggak ada ya, bus gitu? Angkutan umum antar kabupaten belum ada sementara ini. Iya. Jadi kalau pindah-pindah satu kabupaten lain di Papua itu besar juga biayanya itu ya? Iya. Besar dakwah juga biaya. Atau dulu waktu Inai jadi ketua pemuda Muhammadiyah Papua Barat, turun-turun ke daerah-daerah itu gimana caranya? Ke Papua. Jadi misalnya waktu itu saya, Bang ingat nggak? Waktu tahun 2004 gempa di Aceh juga, gempa juga di Nabire waktu itu. Betul, bersamaan itu. Nah jadi kita sempat menggalangan dana, terus ini kita diskusi bantuan ini mau salurkan kemana. Udah separuh kita bantu teman-teman kita di Aceh, separuh juga kita bawa ke Nabire waktu itu. Dan kebetulan waktu itu akses transportasi dan pelabuhannya kan rusak. Nah, teman-teman juga nggak berani ke sana karena daerahnya waktu itu memang lumpuh. Nah, ya namanya ketua ya. Jadi gimana caranya? Akhirnya rapat ya mereka tunjuk, udahlah Pak Ketua aja yang turun ke sana bawa bantuan nih. Udah. Ya, enggak pikir panjang ya saya, karena kebetulan saya tahun 2004 itu terpilih sebagai ketua IPM waktu itu, pimpinan wilayah, udah saya bawa bantuan itu ke Nabire, dan itu butuh, kita mau sandar ke Nabire, ke kota Nabire itu harus kita berlabuh di kapal yang itu, kapal putih Pelni itu berlabuh di laut, baru satu-satu kita turun ke perahu yang kecil baru menuju ke darat. Seperti skoci itu ya, perahu yang kecil. Ya, skoci. Jadi memang
masing-masing daerah itu punya kondisi tantangan dakwah yang berbeda-beda. Kalau sekarang beda aksesnya antar kabupaten kota sudah bagus jalan, masih ada yang seperti dulu ketika saya ke Bintuni yang lumpur, itu masih ada yang kondisinya begitu. Ya ada yang akses jalan itu ada yang sudah bagus, ada yang belum, Bang, tergantung kondisi wilayahnya ya. Misalnya kalau Bintuni ke Manokwari ini kan sudah mulai bagus. Kalau dulu Bang Abror datang itu kan memang betul-betul rusak parah. Ya, parah sekali itu. Parah sekali itu. Nah, tapi sekarang udah mobil Avanza, mobil yang kecil bisa jalan itu. Ya, karena waktu saya ke sana itu saya lihat mobil Avanza yang terjebak semalaman di situ nggak bisa keluar. Ya, untung kita mobilnya lebih besar. Dan itu kanan kiri hutan rimba, Bang, nggak ada. Nggak ada. Kalau malam lewat situ menakutkan itu. Sebenarnya enggak juga, Bang, karena aman-aman aja, karena tidak ada binatang buas ya, seperti kalau di Sumatera kan ada harimau, ada gajah. Kalau di sana nggak ada binatang buas? Nah, di Papua kan enggak ada gajah, enggak ada harimau, enggak ada monyet. Yang ada hanya babi hutan aja. Takut diseruduk babi berarti. Iya. Ya kan, kalau orang yang baru ke sana takut juga misalkan yang mistis-mistis. Kalau malam di sana nanti tiba-tiba ada yang datang dari dunia lain kan, ngeri juga. Iya juga ya. Iya. Ya tetap waspada tetap waspada dong. Oke, ini terakhir ya. Setelah itu kan setelah SMA Inai ke Jakarta. Kita bersua di Jakarta. Itu tahun berapa ke Jakarta itu? 2006 2007 ya. Itu sudah jadi ASN? Belum? Belum itu. Oh, belum. Berarti belum, tapi ya? Beasiswa enggak sendiri? Beasiswa. Dari Pemda. Dari Pemda Kabupaten Teluk Bintuni. Kebetulan Bintuni kan baru dimekarkan ya tahun 2003. Jadi ya awal-awal itu kan memang butuh pegawai ASN, butuh tenaga kerja. Ya namanya kabupaten baru ya, kita membaca peluang itu. Dan memang ya masuk pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ketemulah kita di sana. Iya, setelah pulang tahun berapa? Yang S1. 2000 S1-nya 2008 ya. 2008 kita balik lagi. Situ balik lagi ya, ketemu lagi kita. Itu 2015 ya. Berarti S1 SN-nya kapan ini setelah pulang S1? Setelah pulang S1 2008, 2009 tes ASN diterima kan? Iya. Ada. Beasiswa lagi. Iya, beasiswa. 2010 ditugaskan di daerah pedalaman, di daerah kecamatan yang paling jauh dari kota ya. Dinikmati aja, dapat pengalaman, dapat ini. Dan masih muda juga kan, jadi mau kemana pun masih aman lah. Iya, itu kan ini belum nikah, Bang. S3 ada? Ada rencana S3? Bang. Insya Allah, pokoknya target sebelum umur 40 tahun S3 udah harus selesai itu. Jakarta enggak? Iya, kayaknya Jakarta, Bang. Nah, harus linear kan jurusannya itu. S1 pemerintahan, S2 pemerintahan, kalau bisa S3 pemerintahan. Kapan itu rencana? Dalam waktu dekat ini? Belum? Mungkin tahun ini belum ya. Paling hanya administrasi aja kita bisa ini ya. Mungkin tahun ini atau tidak tahun depan lah, mudah-mudahan bisa dimudahkan. Kita doakan lah bisa kembali ke Jakarta biar kita juga bisa ngopi-ngopi ya kan. Karena kalau saya harus ngopi ke Papua Barat atau apalagi ke Bintuni kan kosnya besar juga. Atau kalau Ina yang ke Pariaman besar juga. Nanti kita ketemunya di Jakarta aja biar ngopi dengan teman-teman yang lain kan. Siap, Pak. Terima kasih, ini sudah setengah jam kita bercerita. Terima kasih. Ya,
tentang kehidupan di Papua, dan mungkin banyak yang baru tahu ternyata Muhammadiyah di Papua itu sangat besar sekali kontribusinya, dan Islam sudah masuk di Papua kira-kira abad ke-13, abad ke-14 itu sudah menghuni wilayah-wilayah pesisir di Papua, termasuk di tempatnya Bro Inai ini di Teluk Bintuni. Oke, saya doakan selesai segera S3, segera menjadi doktor, dan karirnya bisa cemerlang. Kalau bisa jadi Bupati Bintuni kan, kalau Bupati Bintuni bisa saya minta tiket untuk ke Bintuni. Kalau sekarang kan nggak mungkin kita bisa minta diperjalankan kan. Kalau Pak Bupati ya bisa kita jalan-jalan ke sana, karena sudah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu saya baru ke tempatnya Bro Inai. Oke, Bro Inai, terima kasih atas silaturahimnya di siang hari yang membahagiakan ini. Dan teman-teman, inilah bincang kita dengan sahabat saya dari tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.